Apa nak bilang Yesus? Kenapa nak dongo-dongo nak Kristen ini? Berarti itu tema saya betul, Yesus dipaksa jadi Tuhan. Padahal Yesus bukan Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus. Mana? Nah, Yesus mana? hamba. Tunggu dulu. Tunjukkan datanya. Mana ya Yesus dipaksa? Coba. Yesus dipaksa jadi Tuhan tadi kan. Nah, oke, baik. Yesus dipaksa jadi Tuhan. Datanya. Ini Yesus pertanyaan dipaksa, saya. Yesus dipaksa. Ini pertanyaan. Pertanyaan saya bertanya kepada kita. Yesus dipaksa jadi Tuhan? Ini pertanyaan. Bukan pernyataan. Pertanyaan. Saya tanya kepada Pak Pendeta Hendrik. Apakah Yesus dipaksa jadi Tuhan? Tidak. Kita buktikan boleh? Boleh kita buktikan? Oke, baik, kita buktikan. Di dalam Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Sekarang Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Satu yang mana, Bapa atau Yesus? Nah, ini kau pura-pura bodoh lagi ini. Nah, ini kau yang pura-pura bodoh. Kau bilang Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, berarti ada dua Tuhanmu. Kau bilang satu yang mana? Baru kau bilang saya pura-pura bodoh. Kan sudah lama, sudah sekian lama dijelaskan itu bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Bapa. Nggak ada satu hakikat seperti itu, Puang. Di mana kita mau kasih datanya satu hakikat itu? Di mana datanya? Nggak ada, Ji. Mau kita cari dari Matius sampai Captikus, nggak ada, Ji, itu. Kau mau cari dari Mailaki sampai orang Punglaki, nggak ada, Ji, itu. Itu Yohanes 1 ayat 1, bukan itu? Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke, firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Mantap. Apa ya mantap? Firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Dengan kekuasaannya apapun bisa dilakukan. Bukan itu yang saya tanya. Saya tanya firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Lah itu dia jawabannya, dengan apapun, dengan kuasanya apapun bisa dilakukan. Saya tanyakan Pak Hendrik, firman dan Allah itu bisa berpisah atau tidak? Bisa. Oke, bisa. Berarti Yohanes 1:14, firman yang menjadi manusia, Allah tidak menjadi manusia, betul? Firmannya. Oke, berarti Yohanes 1:14 firman Allah yang menjadi manusia, Allah tidak menjadi manusia, betul? Firman itu kan adalah Allah. Ya kan? Coba Anda baca Yohanes 1:14, coba baca situ, baca. Baca situ, baca. Coba Anda yang baca Yohanes 1:14, coba Anda baca baik-baik. Jujur ya, saya butuh kejujuran. Tunggu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sudah toh? Jelas toh? Oke. Coba lihat ayat itu, coba lihat, saya baca. Coba lihat, saya baca dari sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Coba lihat situ. Coba lihat situ. Anda yang lihat. Saya mau kasih tunjuk keganjilan.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya, betul? Iya, Oke, yang memberi siapa? Bapa, Yang menerima siapa? Yesus. Yang mana Tuhan? Kan saya hakikat. Yang mana Tuhan? Saya satu hakikat, dia. Saya tidak tanya hakikat, saya tanya yang mana Tuhan? Iya kan, satu hakikat kan cuma satu. Kan cuma satu. Yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Yang mana Tuhan? Macet kita? Tuhan semua. Nah, paksakan ke Yesus jadi Tuhan. Tuhan semua. Oh, Tuhan semua. Berarti dua kah Tuhanmu? Jangan mak kita lalu memaksakan Yesus jadi Tuhan kok dong. Nah, bukan Tuhan Tidak itu. ada yang memaksakan. Tidak ada yang bisa memaksakan. Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Di situ narasinya sudah jelas, Puang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa, hakikatnya tidak terlihat, hakikatnya roh tidak terlihat. Yang menerima adalah Yesus, hakikatnya daging, yaitu terlihat. Berarti di situ ada dua entitas. Ada entitas yang tidak terlihat, yaitu Allah Bapa, dan ada entitas yang terlihat, yaitu Yesus. Yang mana kalian Tuhan? Kalau Anda paksakan dua-dua Tuhan, berarti Tuhan Anda ada dua. Tuhan yang tidak terlihat dan Tuhan yang terlihat. Tidak perlu dipaksakan. Tanpa dipaksa pun tetap dia jadi Tuhan. Tetap dia Tuhan. Tanpa dipaksa pun tetap dia Tuhan. Ada dia Tuhan. Anda percaya perkataan Yesus? Percaya. Oke, baik. Kita buktikan kalau Anda percaya perkataan Yesus ya. Kita buktikan. Bentar, kita buktikan. Coba Anda baca situ. Coba Anda baca situ Yohanes 3:13. Itu perkataan Yesus atau bukan? Coba Anda baca situ. Anda yang baca, biar Anda pahami. Yohanes. Anda yang baca ya. Yohanes 3:13. Saya tanya dulu, itu perkataan siapa? Tunggu saya baca dulu. Yohanes 3:13 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Siapa yang itu siapa punya perkataan itu? Ini Yesus sendiri yang berbicara di sini. Oke, Yesus sendiri berbicara. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke sorga daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Berarti Yesus manusia. Ya kan dia kan lahir dari manusia, kan dilahirkan dari manusia. Iya, berarti Yesus manusia. Iya. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Dia Tuhan jadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Itu kebalik. Kan? Inilah kalian. Inilah kalian. Dikasih bibel tolak, dikasih bibel tolak, dikasih bibel tolak, dikasih babi makan. Tadi Yohanes 1 ayat 14 kan sudah jelas. Anda sudah mengatakan bahwa firman jadi manusia, bukan manusia jadi firman, bukan. Terbalik. Oke, baik. Begini. Saya tanya sama Anda dulu. Saya tanya sama Anda baik-baik ya. Saya tanya sama Anda. Boleh tidak Tuhan menjadi manusia? Boleh. Kalau manusia menjadi Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Baik, kita sepakat ya. Tuhan menjadi manusia boleh. Ketika manusia menjadi Tuhan tidak boleh, betul? Tidak mungkin. Oke, tidak mungkin. Ya. Yohanes 1:14 firman itu menjadi apa? Firman menjadi manusia. Nah, apakah manusia itu bisa jadi Tuhan?
ini kan sudah memang dia memang sudah firman, dia sudah memang sudah firman. Firman itu menjadi manusia. Yang saya tanyakan, apakah manusia Tunggu bisa dulu, jadi tunggu dulu. Tuhan? Ini jangan samakan dengan nasi dengan bubur. Kalau nasi sudah jadi bubur, susah jadi nasi kembali. Kita bahas masalah Tuhan, bukan masalah nasi dengan bubur. Anda Jangan- ini lapar. jangan ingat nasi yang sudah jadi bubur. Ah, itu tidak sama dong. Masa ingat Coba. itu nasi jadi bubur, Coba. tidak bisa jadi bubur, tidak bisa jadi nasi kembali. Oke. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 7:24. Kisah Para Rasul 4:27. Kisah Para Rasul 4:27 Anda baca. 27 ya. Mudah-mudahan Anda tolak lagi. Mudah-mudahan Anda tolak lagi. Nah, tapi kan tadi sudah Anto sudah cocok toh? Nah, sekarang Kisah Para Rasul 4:27 coba baca. Mudah-mudahan Anda bisa tolak lagi nih. sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Apanya yang salah ini? Engkau itu siapa? Yang mana? Engkau urapi itu Bapa yang mengurapi sendiri. Bapak mengurapi siapa? Mengurapi Yesus. Berarti ada berapa hakikat di situ? Tunggu, saya baca ulang dulu. Belum paham. Oh, baca ulang ya, baca ulang. Biasa Oten ini teman-teman baca satu kali belum paham, baca dua kali langsung paham. Itu mujizat mereka itu. Silakan. Tidak, ini Iya. ini tinggal sedikit tinggal sedikit yang Iya, play. tinggal sedikit. Iya, oke. Ini sudah hampir penuh. Hmm. Baca kedua kali langsung dia bisa menjelaskan. Perhatikan. Nah, itu Bapa yang Engkau urapi. Oke. Berarti di situ ada Bapa sama ada siapa? Yesus. Berarti ada berapa hakikat di situ? Wah, tetap satu hakikat. Berarti kalau satu hakikat berarti Bapa mengurapi dirinya sendiri. Itu kan bisa terpisah, tetapi ada kebagaimanaan Tuhan itu memang ada tiga, tapi hanya satu hakikat, begitu ceritanya. Oke. Jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, makanya orang istilahkan Tritunggal. Ya, walaupun di dalam ayat itu tidak ada tulisan Tritunggal, tetapi isinya yang termaktub di dalamnya ada kan begitu. Berarti tetap satu hakikat. Tetap. Sabar. Ada lagi? Oke. Ada. Kalau Anda mengatakan coba Yohanes 5:26. Yohanes 5:26. Tunggu dulu, kenapa ya? Di semua komal itu semua membahas Bible ya? Kenapa? Iya, biar kalian cerdas. Karena begini, Pak. Orang gila, mereka tidak tahu kalau mereka punya mobile. Sabar. Tunggu dulu. Bukan itu maksudnya. Bukan. Karena begini, komal Kristen, Bible. Komal Islam, Bible. Berarti Bible memang renyah untuk dibahas. Enak kan? Saya tanya sama Anda dulu. Emang enak. Ada kan? orang sabar. Iya, Anda diam. Sepakat dulu. Jangan paksakan sepakat. Dengar dulu narasi saya. Bagaimana Anda paksakan saya sepakat? Bagaimana Anda suruh saya sepakat di tempat yang saya tidak sepakat? Saya mau tanya dari Anda dari hati ke hati. Hujan. Oh, hujan ya. Dia ini orang baik, teman-teman. Dia orang baik. Baik-baik mau gila.
Oke, sudah? Ya, Oke, saya tanya sama Anda ini dari hati ke hati. siap. Ada orang gila, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya motor. Itu dia sadar enggak kalau dia punya semua itu? Orang gila ini. Nah, saya bukan orang gila. Saya bukan orang gila. Bukan saya bilang Anda, siapa yang bilang Anda orang gila? Anda pula yang mau jadi orang gila. Yang saya tanyakan, ada orang gila. Orang gila Ya. ini dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya motor. Dia sadar tidak itu kalau dia punya semua itu, kalau dia dalam keadaan gila? Iya, pasti tidak toh. Pasti tidak. Nah, sama juga seperti Oten, mereka punya Bibel tapi mereka tidak sadar. Makanya Bibel ini harus dibahas setiap hari agar kalian itu sadar bahwa oh iya ternyata kami punya Bibel. Kalian kan tidak sadar kalian punya Bibel sekarang. Nah, sekarang Anda mengatakan Bapa dan Yesus itu adalah satu hakikat. Saya pegangan di situ terus. Ayat tadi Anda sudah tolak. Mudah-mudahan ini juga Anda tolak. Yohanes Tidak, 5:26. saya tadi katakan bahwa di semua komal itu, komal tentang lintas agama itu, baik agama Kristen maupun agama Islam, semuanya renyah membahas tentang Alkitab. Karena Alkitab itu sangat-sangat luar biasa, enak untuk dibahas, enak untuk dibaca. Iya, Ya karena kan? untuk menyembuhkan Gitu. kalian, ya itu harus bahas Alkitab. Orang kalau sakit kepala kita kasih Pramex, bukan kita kasih obat sakit gigi. Nah, berarti Alkitab itu bisa menyembuhkan orang sakit. Ya kan? Lah, yang sakit itu kan makanya itu kalian yang sakit. Pak Pendeta, orang kalau sakit kepala, maka kita berikan obat sakit kepala, tidak mungkin kita berikan obat sakit gigi. Ketika kalian punya musuh itu adalah Bibel, jadi kami kasihkan Bibel bukan Al-Quran. Sekarang begini, contoh Anda bermusuhan dengan Bibel, contohnya ini. Coba Anda baca Yohanes 5:26. Anda mengatakan Yesus sama Bapa satu hakikat. Coba Anda baca Yohanes 5:26. Coba. Yohanes 5 ayat 26. Ya, saya baca ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, Bibel mengatakan Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Kenapa Anda mengatakan bahwa satu hakikat? Mau tolak lagi? Coba jelaskan itu coba. Artinya di sini bisa terpisah tetapi tidak bisa dipisahkan. Begitu maksudnya. Bisa Sama-sama punya bisa hidup. terpisah tapi tidak bisa dipisahkan. Sama-sama Cey. sama-sama hidup. Sama-sama ada membawa kehidupan. Begitu. Berarti dia begini. Ini berpisah tapi tidak bisa dipisahkan. Begini Tuhanmu. Bagaimana kau? Aduh. Nah, bagaimana kita mengenal Bapa kalau tidak ada Yesus? Yesus itu memperkenalkan Bapa. Itu sudah pas. Ini pintar nih, mulai pintar ini, pandai kita nih, mulai pandai ini. Kita coba ini, coba Anda ikut arahan saya. Kita sama-sama belajar ya. Saya mohon Anda ikut arahan saya. Setelah saya arahkan habis, baru Anda bisa nilai pemahaman saya tentang Bibel ini salah apa benar. Boleh? Boleh tidak Pak Pendeta Hendrik? Yang mana? Yang Oke, mana? baik. Tolong Anda ikuti saya. Coba. Mari kita sama-sama. Anda ikuti saya. Coba Anda baca Yohanes. Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Kita sama-sama belajar. Anda ikuti saya dulu. Sampai selesai baru Anda sanggah ya. 1 Timotius 1 Timotius 1 Timotius 6 nomor 16. ayat 16. Dialah satu-satunya Teman-teman di bawah perhatikan juga nyambung atau tidak ya. takluk kepada Silakan. maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun
tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Dia dan manusia pun tidak bisa melihat Dia. Itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ya. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak terhampiri tadi yang dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Jawabannya adalah Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Dijelaskan dalam Yohanes 5:37 dan Yohanes 1:18. Coba baca Yohanes 5:37. Tunggu, karena tadi kita berbicara tentang utusan, maka saya mau tanyakan, utusan itu dari mana? Utusan itu berasal dari mana? Jelaskan dulu. Anda mau tanya, dengar dulu Pak. Saya sudah bilang selesaikan dulu, Tidak, baru Anda bisa potong. sebelum kamu lanjut, nah, konfirmasi dulu. Itu utusan itu, nanti utusan jadi berpermasalahan pembicaraan lagi. Jadi itu utusan itu berasal dari mana? Mau dia berasal dari mana? Intinya dia utusan atau bukan? Nah, beda kalau utusan di dalam dunia ini diangkat jadi utusan, itu beda. Ini dia berasal dari mana? Oke, coba Anda baca Yohanes 1:18. Anda baca Yohanes 1:18. Oke. Yohanes 1. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, ini yang saya tunggu, itu jawaban kamu. Mantap. Makanya Anda diam dulu, Anda coba Anda diam, dengar baik-baik ya. Siap. Di dalam 1 Timotius, Anda dengar dulu. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Dia dan manusia pun tidak bisa melihat Dia. Ya. Nah, ini Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terhampiri, yang tidak bisa dilihat tadi yang dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Dengan cara Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Sehingga dalam narasi Yohanes 1:18, di situ dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Makanya di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Ya untuk menyatakan Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Dengan caranya bagaimana? Dengan caranya dia menerima firman dari Tuhan. Makanya dijelaskan dalam Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah sehingga dalam narasi Yohanes 14 nomor 1. Di situ perikopnya rumah Bapa. Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jika kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, jika kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dan Bapa adalah Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal, yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di dalam Islam itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya dalam Yohanes 3:16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya. Makanya kami orang Islam percaya kepada dia. Percaya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Percaya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Maka tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Para Rasul 3, Ya, dapat punya. 34. Kisah Para Rasul 3, 20. Kisah Para Rasul 3, 34 kalau tidak salah. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Nah, Kristen di Indonesia ini Bani Kucluk. Oke, kita baca kembali ayat Yohanes 1 ayat 18 ya. Baru saya tanggapi lagi apa yang kita sampaikan tadi. Nah, silakan coba kau tanggapi, saya dengar. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti Bapa bisa diketahui karena Yesus menyatakannya. Bagaimana caranya bisa diketahui itu Bapa? Sedangkan Yesus menyatakannya. Bagaimana caranya kira-kira? Oke, baik. Baik. Bagaimana pernyataan Yesus sampai diketahui Oke, Allah diam. Bapa itu? Oke, baik. Baik. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Betul. Jadi Tuhan itu tidak terlihat, tidak terdengar suaranya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia itu. Jadi kita bisa mengenal kepada Allah Bapa harus melalui Yesus, karena Yesus adalah utusan Allah Bapa. Bagaimana cara Yesus memperkenalkan Tuhan itu ada namun tidak terlihat? Melalui perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada dia, melalui firman-firman yang Tuhan berikan kepada dia. Coba Anda bacakan saya Yohanes 12 49 sampai 50. Tunggu dulu. Jangan dulu beranjak. Dikasih data malah jangan dulu beranjak. Bagaimana Anda ini? Jangan dulu beranjak. Belum. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu mengetahui keberadaan Bapa, mengetahui karena di dalam dia dinyatakan segala kemuliaan Bapa. Jadi siapa yang melihat Bapa berarti dia sudah melihat, siapa yang melihat anak berarti dia sudah melihat Bapa. Kan begitu. Oke, sepakat kita? Sepakat di situ? Kamu pegangan situ? Ya. Betul? Ya. Barang siapa yang melihat anak, dia telah melihat. Barang siapa yang melihat Yesus, berarti dia telah melihat Bapa. Ya. Iya. Barang siapa yang telah mengasihi Yesus, berarti dia telah mengasihi Bapa. Iya, betul. Barang siapa telah menyalibkan Yesus, berarti dia telah menyalibkan Bapa. Siapa yang menyalibkan Yesus? Nah kan? Nah kan? Berbeda kan? Iya kan? Berbeda kan? Pendirian kamu itu pasti mengarah ke Oten kan? Pasti mengarah ke Oten. Kutanya sama Anda, Pendirian kamu itu. barang siapa telah melihat Yesus, berarti dia telah melihat Bapa, betul? Jangan menggiring, tidak usah menggiring. Saya tidak menggiring, kan Anda urusannya bawa ke sana, itu, penyaliban. bos. Tidak ada urusannya Barang dengan siapa penyaliban. telah melihat aku, maksud daripada kata Yesus, barang siapa telah melihat aku, maka dia telah melihat Bapa, yaitu dia melihat kemuliaan Bapa ada dalam diri Yesus. Kemuliaan yang diberikan di tadi Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Jadi Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, yaitu melihat kemuliaan Bapa yang ada pada diri Yesus. Makanya dalam Yohanes 11 nomor 4, di situ Yesus mengatakan, ketika Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, maka Yesus mengatakan, penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan Allah dan anak Allah dimuliakan. Bagaimana cara Yesus menyatakan kemuliaan Allah itu? Melalui mujizat-mujizat. Yesus menghidupkan Lazarus. Yesus berjalan di atas air. Yesus memberi 5.000 orang makan. Yesus merubah air menjadi anggur. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Itu Yesus menyatakan kemuliaan Allah melalui mujizat-mujizat itu. Karena mujizat yang Yesus buat itu dilakukan oleh Bapa. Dilakukan oleh Bapa. Kisah Para Rasul 2 nomor 22.
Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Makanya Yohanes 3 nomor 2 itu sudah jelas. Apa kata Nikodemus? Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Bapa. Kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Jika Allah tidak menghendaki. Coba Anda baca saya Yohanes 12 49 sampai 50. Coba bacakan saya dulu. Bacakan saya. Saya harap Anda kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau tahu bilang tahu, karena kita ini orang-orang belajar. Yohanes Gitu. Yohanes 12 49 sampai 50. Yohanes pasal 12 ayat 49 sampai 50. Coba Anda baca. Bantu tip-tip layar teman-teman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Baca seterusnya. Terus lagi. Baca seterusnya. Sampai 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Selesai. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Coba. Dialah yang memerintahkan, diperintah Yesus. Mana ada Tuhan memerintah Tuhan? Coba, baca seterusnya. Coba, dia yang memerintahkan aku, berarti Tuhan ini diperintah oleh Bapa untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Makanya ketika orang kaya itu datang kepada Yesus, mereka mengatakan, Rabi, Guru, Tuan, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami beroleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan kau salibkan dia. Apa yang harus kalian dengar dari Yesus? Yaitu perkataan-perkataan Yesus. Karena Yesus ini diperintahkan oleh Bapa untuk mengatakan apa yang harus dia katakan. Apa perkataan Yesus? Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kenapa kalian sembah Yesus? Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengatakan Tuhan Esa, kalian mengatakan Tuhan 3 dalam 1. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Kalian mengasihi Tuhan Allah tidak pakai akal. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Kalian mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Maksud daripada Yesus dan Bapa adalah satu, yaitu satu dalam pekerjaan, satu dalam pengajaran. Sehingga Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 6, tidak ada seorang, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus ini adalah jalan, tujuannya hanya kepada Bapa. Apakah di dalam Islam ada? Ada. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Saya tanya sama Pak Pendeta ini, jika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, tempat kita di mana? Surga. Ya sudah, asyhadu
Nah, sekarang saya tanggapi Asyhadu. ya. Oke, silakan. Sampaikan bahwa saya sangat-sangat percaya. Jadi saya tanya dulu, menurut loading ini, Yesus ini berasal dari pangkuan Bapa. Jadi wajar saya panggil Tuhan karena dia dari Tuhan. Dia memang Tuhan. Ya kan, dari pangkuan Bapa sendiri. Siapa yang bisa duduk di pangkuan Bapa? Adakah manusia bisa duduk di pangkuan Bapa? Coba, adakah manusia bisa duduk di pangkuan Bapa? Astagfirullahaladzim, Pak Pendeta. Itu dikatakan pangkuan Bapa itu bukan berarti Bapak agak pangku-pangku Yesus begini. Nina Bobo. Saya tahu. Bukan begitu. Astaga. Saya paham, saya tahu Itu maksudnya itu Yesus itu datang dari Bapa. Saya tahu. Dia yang Saya diutus tahu. oleh Bapa. Itu namanya bahasa antromorfis. Tahu tidak? Itu namanya Bahasa antromorfis. kiasan. Anda sudah tahu begitu. Coba. Oke, saya tanya sama Anda. Kita semua manusia datang dari mana? Dari tanah. Dari tanah. Yakin? Yakin. Bukan dari sorga. Lah, coba bilang manusia dari surga. Oke, saya Dari tanya dulu. tanah. Kita semua manusia, sabar, diam dulu. Kita semua manusia bukan dari sorga. Mana datanya manusia dari surga? Oke, saya tanya dulu. Kita semua manusia bukan dari sorga? Dari tanah. Oke, dari Buat tanah. Oke, sabar, saya tanya sama Anda. Allah Bapa tempatnya di mana? Ya? Allah Bapa tempatnya di mana? Wah, tidak bisa ditentukan tempatnya. Allah Bapa tempatnya di sorga. Dia di segala tempat. Yesus yang mengatakan, Yang janganlah tidak bisa kami menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Berarti Allah Bapa itu di sorga. Berarti kamu membatasi kekuasaan Bapa. Berarti hapus di Bibel. Tidak dihapus. Tapi kekuasaannya dia itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bisa Oke, di kutanya sekarang sama di Anda. Indonesia, bisa Kita juga sekarang di manusia Amerika, bisa sekarang di Israel, bisa sekarang di Palestina, bisa sekarang Oke. di Iran, bisa sekarang di Irak. Pindah-pindah Tuhannya ini. Pindah-pindah, tetapi satu waktu bisa semuanya. Begitu. Iya, namanya itu tidak saya dibatasi oleh tahu. ruang dan waktu. Anda ini jemaat sudah tidak ada. Itu saya tahu. Saya tanya sama Anda, kita semua ini datang daripada Allah atau tidak? Terbuat dari tanah. Saya tanya, ini pertanyaan saya. Anda jawab saja pertanyaan saya. Kita semua ini datang daripada Allah atau tidak? Terbuat dari tanah. Saya bukan tanya kita manusia terbuat dari apa, bukan yang saya tanyakan. Kita manusia ini datang daripada Allah atau tidak? Kalau saya tidak, dari tanah. Oke, kalau Anda tidak. Kalau begitu baca Matius 4 nomor 4. Baca. Baca yang keras. Matius Baca yang keras. Setelah itu Anda tolak. empat ayat. Baca yang keras, setelah itu Anda tolak. Pasal 4 ayat berapa? Matius 4 ayat 4. 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa hubungannya? Manusia keluar dari apa? Manusia keluar dari apa? Tidak ada di sini. Mana ada? Manusia keluar dari apa? Mana manusia keluar? Firman. Baca baik-baik. Manusia. Manusia keluar dari apa? Manusia. Dengar. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya Melainkan? cuma dari roti saja bisa hidup. Dengar. Oke, melainkan dari apa? Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus. Manusia dari Allah. Manusia dari Tuhan. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Paham itu atau tidak? Ini konteksnya makan. Ini konteksnya makan. Kehidupan, makanan kehidupan.
Tidak ada ini manusia keluar dari Bapa. Tidak ada. Coba carikan lagi ayat yang lain, siapa tahu ada. Coba carikan lagi. Tidak ada, salah ini cara kasih ayat. Ini gara-gara dua bapak itu disisipkan, berikanlah kami makanan kan? Makan. Salah konteksnya. Tidak sesuai yang diminta kau kasihkan. Mana nih manusia dari Bapa ini? Tidak ada. Manusia terbuat dari tanah. Nah, makanya saya bilang Yesus itu Tuhan karena dia dari Tuhan sendiri, dari Bapa sendiri. Memang dia ada kata-kata diutus. Itu namanya bahasa antromorfis. Tahu tidak bahasa antromorfis? Coba Anda bacakan itu 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus. Tadi sudah clear ya, bukan manusia, bukan dari Allah ya. Baca 1 Korintus 4 nomor 10. Mantap. Rendahkanlah dirimu. Oh iya. Saya tahu. Ini merendahkan diri ini. Ayat 10 ya. Saya baca dari ayat 9 ya, supaya halus. Ini kasar ini kalau langsung. Nanti langsung ketawa kau kalau saya baca langsung ini. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus. Oleh karena Kami itu Kristus. siapa? Kami itu siapa? Pengikutnya. Kristen berarti. Pengikutnya Kristus. Tetapi Iya, kamu berarti arif Kristen. Tetapi kamu arif dalam Iya, Kristus. sabar. Nah, Kami itu siapa? Iya. Pengikut Kristus. Iya, berarti Kristen. Iya, pengikut Kristus. Berarti Kristen bodoh. Ya, ini kan kata-kata ini merendahkan diri. Lihat nih. Iya. Perkopnya. Iya, Ini berarti merendahkan diri, Kristen ini bodoh. rendahkanlah dirimu. Ini. Iya. Memang ini Iya, kata merendah memang. Ini kan merendah memang. Iya, saya Biarlah tanya di sini. Kami makanya saya bilang, dengar. Biarlah saya bodoh di hadapanmu, tetapi Yesus berikan saya Iya, dengar janji dulu. surga yang Sabar, luar biasa, sabar. yaitu Kami hidup kekal selama-lamanya. Iya, sabar. Walaupun sabar, saya sabar. bodoh di hadapan kau. Iya, sabar. Kami bodoh oleh karena Kristus. Kami ini siapa? Lah, kenapa diulang? Tidak, saya tanya, kamu terlalu ngerocos. Kami ini siapa? Pelan-pelan kita bicara pelan-pelan. Pengikut Kristus, Kami ini pengikut siapa? Kristus. Pengikut Oke, Kristus. pengikut Kristus berarti Kristen. Iya, namanya saya pengikut Kristus. Berarti Siapa Kristen yang bodoh dibilang karena Kristus. Siapa yang dibilang pengikut Kristus? Siapa? Sabar. Siapa Berarti yang dibilang pengikut Kristus? sabar. Berarti Kristen Pak, bodoh karena Kristus. Memangnya Islam mau dikatakan pengikut Kristus?